Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf guys, kali ini saya tidak akan syuting dengan penampakan wajah saya, tapi saya hanya syuting tulisan-tulisan, yaitu saya akan membahas mengenai memiliki kontrakan atau kos-kosan tanpa modal part 2. Kali ini saya akan lebih detail menjelaskan topik atau pokok bahasan mengenai judul tersebut di atas, tapi sebelumnya saya sudah upload yang part 1. Cuman saya tidak kasih tulisan part 1, tapi judul sama dengan yang di atas. Saya akan cantumkan linknya di description box di bawah video ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari rumah atau properti yang strategis, yaitu di pinggir jalan utama atau pinggir jalan komplek, dengan harga jauh di bawah pasaran. Karena appraisal bank mendekati harga pasaran di wilayah perumahan yang kita maksud. Bagaimana kita mengetahui rumah yang kita maksud sesuai dengan appraisal bank? Caranya yaitu kita hubungi bank bagian appraisal untuk menilai harga rumah yang kita maksud, yang kita inginkan, yang kita maksud atau yang kita inginkan. Kita mencari bank yang bisa mengapraisal rumah dengan gratis. Sebaiknya kita hubungi 5 bank atau mengapraisal rumah yang kita inginkan. Lantas kita bandingkan antara bank yang satu dengan bank yang lain yang dapat memberikan apresial dengan harga tinggi. Maka kita ambil apresial bank yang tertinggi. Memang tidak mudah, tapi kita harus semangat dan bersabar di dalam mencari atau hunting rumah. Kemungkinan bisa sampai 1 bulan, bahkan lebih waktu kita hunting rumah. Jika sudah mendapatkan rumah atau properti, kita harus minta waktu kepada pihak penjual selama 1 bulan, bahkan lebih dari sebulan, untuk mengurus pengajuan KPR ke bank. Jika sudah disepakati di atas, maksudnya jika sudah disepakati di atas kertas, maksudnya bikin surat perjanjian dengan pihak penjual, bahwasanya kita minta jangka waktu untuk kepengurusan KPR selama 1 bulan atau lebih supaya rumah yang kita inginkan tidak dijual kepada orang lain sesuai perjanjian yang dibuat oleh penjual, maksudnya pihak ke-1 dan calon pembeli yaitu pihak kedua. Setelah terjadi kesepakatan, barulah kita bikin surat permohonan ke bank untuk pengajuan KPR. Untuk pengajuan ke bank, sebaiknya kita bikin sebanyak 5 atau 10 surat permohonan KPR ke bank. Mengapa kita harus mengajukan ke banyak bank? Karena takut ada kemungkinan ditolak oleh bank. Jadi, jika kita mengajukan KPR di banyak bank dengan harapan ada beberapa bank yang menyetujui pengajuan KPR kita dengan syarat-syarat sebagai berikut. Syarat-syarat pengajuan KPR. 1. Fotokopi identitas seperti KTP, SIM, dan sejenisnya. 2. Fotokopi akta nikah bagi yang sudah menikah. 3. Fotokopi kartu keluarga. 4. Fotokopi buku tabungan. 5. Fotokopi slip gaji 3 bulan terakhir. Sedangkan untuk para pedagang atau pegawai swasta harus membuat catatan pendapatan setiap bulan. Sebaiknya hal ini dikonfirmasikan atau ditanyakan ke pihak bank bagaimana cara membuat catatan pendapatan setiap bulan. Maksudnya, cara membuat kolom-kolomnya. 6. Nomor pokok wajib pajak yaitu NPWP bisa diurus di kantor pajak. Untuk para pedagang dan pegawai swasta juga bisa mengurus NPWP ke kantor pajak dan sebaiknya dikonfirmasikan atau ditanyakan ke kantor pajak. 7. Rekening listrik dan telepon terakhir. 8. Fotokopi sertifikat rumah yang akan kita beli. Jadi kita pinjam fotokopi sertifikat rumahnya kepada penjual. Yang kita pakai adalah fotokopinya untuk pengajuan ke bank. Yang terpenting untuk pengajuan KPR yang terpenting usia kalian minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun untuk pengajuan KPR rumah supaya kalian mendapatkan jangka waktu yang panjang 15 tahun sampai 20 tahun di saat mencicil rumah. Jika usia kalian lebih dari 40 tahun, maka jangka waktu mencicil rumah ke bank sangatlah pendek. Kemungkinan tidak bisa 15 tahun sampai 20 tahun.
Jika sudah lengkap syarat-syaratnya, dimasukkan dalam map. Kita bikin rangkap 5 atau 10 map, lantas kita bawa ke bank-bank yang kita maksudkan. Selanjutnya, bank akan meneliti, mensurvei nilai jaminan, lantas lantas bank menghubungi kita. Menilai harga rumah maksudnya. Eh, lantas bank menghubungi kita. Menunggu jawaban bank kemungkinan 1 bulan atau lebih. Apresial bank kemungkinan 70% sampai 80% dari harga pasaran. Untuk itulah mengapa kita mencari rumah dengan harga jauh di bawah pasaran di wilayah perumahan yang kita maksud. Untuk membayar cicilan ke bank, sebaiknya rumah dipetak-petak, maksudnya di kamar-kamar supaya bisa dikontrakan atau dikoskan. Rumah memiliki income atau pemasukan harus lebih besar daripada cicilan ke bank. Misalnya cicilan ke bank 10 juta rupiah, maka income rumah harus 15 juta rupiah sampai 20 juta rupiah. Untuk renovasi rumah membutuhkan beberapa waktu. Untuk itulah kalian bisa minta jangka waktu ke bank selama 3 atau 6 bulan untuk mulai bayar cicilan pertama. Jika kalian beruntung, kalian akan mendapatkan bank yang kalian harapkan. Jika kalian membutuhkan tulisan ini, kalian bisa download tulisan ini di deskripsi box di bawah video ini. Tentunya kalian bertanya dari mana uang untuk renovasi rumah? Dari sisa uang yang telah dicairkan oleh bank. Itu pun jika harga appraisal rumah lebih tinggi dari harga rumah yang ditawarkan oleh penjual. Tambahan penjelasan. Misalnya pasaran rumah harganya 2 miliar, appraisal bank RP 1 miliar rupiah, dan harga rumah dari penjual 800 juta. Otomatis sisa uang 200 juta rupiah. Maka sisa uang yang sudah dicairkan oleh bank jangan dikembalikan melainkan untuk biaya renovasi rumah dibuat petak-petak kontrakan. Sekian pokok bahasan mengenai memiliki kontrakan atau kos-kosan tanpa modal part 2. Penjelasan dari saya semoga bermanfaat. Jika kalian membutuhkan tulisan ini, kalian bisa mendownload di deskripsi box. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channelnya Wiwin Mary Cahyani. Bye-bye, see you.